Selamat pagi anak-anak, sehat selalu, tetap jalankan protokol kesehatan. Kita bertemu lagi untuk materi pelajaran prakarya hari ini. Kita bisa mulai hari ini, kita tetap semangat hari ini. Mari kita mulai untuk materi prakarya hari ini dengan budidaya tanaman sayuran. Bisa kita mulai, mari kita lihat untuk materi pelajaran hari ini. Tanaman sayuran, satu jenis tanaman sayuran, dua sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Yuk, mari kita simak. Teman-teman, ada beberapa tanaman sayuran, salah satunya banyak di antara di sekitar kita. Siapa saja yang tidak menyukai sayuran? Ayo, siapa saja? Mungkin ada dari teman-teman yang tidak menyukai sayuran. Tahu nggak sih, sayuran ada bermacam-macam untuk manfaat dari vitamin, untuk kadar air, serat, dan masih banyak lagi. Salah satu contohnya ada yang mengandung vitamin dan mineral. Indonesia sendiri merupakan daerah tropis yang dapat membudidayakan tanaman sayuran sepanjang tahun. Setiap daerah di negara kita mempunyai komoditas sayuran yang berbeda-beda karena kondisi alam beragam. Anak-anak, hampir tiap bagian tanaman sayuran bisa dimakan oleh kita. Sayuran itu sendiri dapat dibedakan menjadi sayuran yang dimakan atau dimanfaatkan di antaranya. Yang pertama, 1. Daun. Beberapa contoh sayuran daun adalah pakcoy, bayam, kangkung, dan kemangi. Yang kedua dari tangkai daun. Contoh sayurannya adalah seledri. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang bombay, dan lain-lain. Selanjutnya biji. Sayuran biji kebanyakan dari kacang-kacangan seperti kacang polong, buncis, kacang merah, dan kedelai. Selanjutnya dari umbi. Beberapa contoh sayuran umbi adalah kentang, wortel, talas, ubi, singkong, dan bit. Contoh sayuran bunga adalah kembang kol, brokoli, bunga pepaya, dan jantung pisang. Selanjutnya sayuran berasal dari buah. Contoh sayurannya buah adalah tomat, terong, paprika, oyong, cabai, pare, mentimun, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah batang. Contohnya asparagus, rebung, adas, dan kailan. Anak-anak, penting sekali untuk mengetahui informasi tentang tanaman sayuran yang akan dibudidayakan. Berikut ini beberapa contoh tanaman sayuran yang cocok untuk dibudidayakan. Yang pertama adalah tomat. Tomat merupakan tanaman perdu semusim yang berbatang lemah dan basah. Buahnya hijau waktu muda dan kuning atau merah waktu tua. Umur panen tanaman tomat lebih kurang 55-61 hari setelah tanam. Perbanyakan tanaman ini umumnya dengan biji dan biasa dibudidayakan pada lahan kering. Selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah yang bahasa latinnya adalah Allium cepa banyak dimanfaatkan untuk bumbu. Bawang merah dapat tumbuh pada sawah atau tegalan. Panen bawang merah dilakukan saat udara cerah dengan umur tanaman 65-90 hari setelah tanam. Selanjutnya adalah kangkung. Kangkung termasuk sayuran daun yang mudah dibudidayakan dan terdapat dua jenis kangkung yang biasa dibudidayakan yaitu kangkung darat dan kangkung air. Kangkung dapat dipanen pada hari ke-27 setelah tanam. Pemanenannya dapat dicabut langsung atau dipotong dengan menyisakan buku batangnya. Selanjutnya adalah bayam. Bayam termasuk tanaman yang tumbuh dalam dataran tinggi tetapi dapat hidup di dataran rendah. Bayam merupakan tanaman dikotil yang memiliki sifat batang basah. Dengan bentuk batang persegi, bayam cabut bisa dipanen pada hari ke-25, 30, dan seterusnya hingga semua selesai panen. Tanaman selanjutnya yaitu sawi. Sawi adalah sekelompok tumbuhan dari marga Brassica
yang dimanfaatkan daun atau bunganya sebagai bahan pangan atau sayuran. Sawi sendiri dapat dipanen pada umur 40 sampai 50 hari mulai dilakukan minggu ke-7 setelah tanam. Nah, itulah contoh sayuran yang bisa dibudidayakan di Indonesia. Anak-anak, pembahasan selanjutnya adalah sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman sayuran. Sarana produksi tanaman sayuran yang diperlukan antara lain yang pertama bahan. Bahan ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah benih dan bibit. Benih berbeda dengan bibit. Kalau benih itu berbentuk biji, sedangkan bibit sudah berbentuk tanaman yang masih kecil. Benih harus mempunyai kualitas fungsi baik mutu genetik atau fisik maupun fisiologinya. Selanjutnya adalah pupuk. Pupuk digunakan untuk menambah dan melengkapi kandungan unsur hara yang kurang dari tanah. Selanjutnya adalah pestisida. Pestisida berguna untuk mengendalikan serangan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Pestisida dapat berupa pestisida alami dan buatan. Selanjutnya adalah media tanam. Media tanam berfungsi sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Komposisi media tanam perlu disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Media tanam ini sendiri terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, media tanam organik dan media tanam anorganik. Berbagai macam media organik yang bisa digunakan sebagai media tanam adalah yang pertama, arang sekam, kompos, dan sabut kelapa. Nah, anak-anak, kalau media tanam anorganik sendiri jenis-jenisnya sebagai berikut. Yang pertama adalah gel, yang kedua pasir, selanjutnya adalah pecahan batu bata, yang keempat spons, dan yang terakhir adalah vermikulit dan perlit. Tahu nggak sih, peralatan tanaman yang digunakan untuk dapat mempermudah dalam proses kegiatan dalam budidaya antara lain yang pertama garpu, yang kedua sekop, yang ketiga gembor, yang keempat cangkul, yang selanjutnya adalah koret, dan yang terakhir adalah sprayer. Anak-anak, kalian tahu tidak, tahapan budidaya mempunyai peranan penting dalam keberhasilan budidaya. Tahapan budidaya tanaman sayuran yang tepat dapat memaksimalkan hasil panen. Berikut ini tahapan budidaya tanaman sayuran secara umum. Yang pertama, pembibitan. Hal yang harus diperhatikan saat pembibitan adalah mengetahui syarat baik yang baik. Perlakuan sebelum semai berbeda tiap jenis tanamnya. Dan kalian harus tahu selama pembibitan, bibit harus mendapat pengairan yang cukup, pemupukan, dan pengendalian organisme pengganggu tanaman. Pemindahan bibit itu juga perlu memperhatikan cara-cara yang baik dan benar. Yang kedua adalah pengolahan tanah atau persiapan media tanam. Anak-anak, tanah harus diolah terlebih dahulu hingga siap tanam. Yang selanjutnya adalah penanaman. Penanaman dapat dilakukan dengan pengendalian atau tanpa penyemaian. Jarak tanam antara bibit perlu diperhatikan agar tanaman memperoleh ruang tumbuh yang seragam dan mudah disiangi. Bibit dapat ditanam dalam larikan atau bedengan. Yang selanjutnya adalah pemeliharaan. Ada beberapa jenis dalam pemeliharaan. Yang pertama penyiraman, penyulaman, penyiangan, pembubunan, pemupukan, juga pengendalian organisme pengganggu tanaman, dan juga pemasangan anjir atau turus pada tanaman sayuran yang tumbuh merambat atau berbatang lemah. Yang selanjutnya pemanenan. Pemanenan dilakukan pada saat yang tepat sehingga hasil panen memiliki kualitas yang baik. Anak-anak, yang bagian terakhir adalah pasca panen.
Perlakuan pasca panen perlu diperhatikan agar kualitas produk tetap terjaga. Sampai di sini dulu anak-anak untuk materi prakarya hari ini. Tetap belajar dan tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa selalu makan makanan yang sehat, selalu makan makanan yang bergizi. Sampai ketemu di materi selanjutnya dengan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.